Halo teman-teman semua, sahabat PAI, semoga selalu dalam keadaan sehat, barokah, dan selalu barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Firdaus. Saya adalah peserta PPG PAI Batch 3 UIN Sultan Malona Surini Banten tahun 2022. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan video pembelajaran kelas 5 semester genap tentang ikhlas sebagai cerminan dari iman. Selamat menyaksikan. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Tema hidup sederhana dan ikhlas. Mari ikhlas beramal. SDN Mekarsari, Kota Cilegon. Kompetensi dasar. Yang pertama, meyakini bahwa ikhlas beramal sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, menunjukkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, memahami makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mencontohkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Indikator. Pertama, meyakini bahwa sikap sederhana dan ikhlas beramal sebagai cerminan dari iman. Kedua, menunjukkan sikap sederhana dan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, memahami makna sederhana dan ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, mencontohkan sikap sederhana dan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat meyakini bahwa sikap ikhlas sebagai cerminan dari iman. Kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, melalui kegiatan pemecahan masalah kontekstual, peserta didik dapat memahami makna sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan tanggung jawab. Keempat, melalui kegiatan pemecahan masalah kontekstual, peserta didik dapat memahami makna sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan tanggung jawab. Kelima, melalui kegiatan pemecahan masalah kontekstual, peserta didik dapat mencontohkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan santun. Keenam, peserta didik bersama kelompok dapat mendemonstrasikan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan santun dengan kerja sama yang baik. Kita lihat arti dari ikhlas. Menurut bahasa, ikhlas berasal dari kata kholasoh yang berarti jernih, murni, dan suci. Menurut istilah, ikhlas berarti mengharap ridha Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Ketiga, ikhlas adalah bersih hati, perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih tanpa mengharap dari manusia, tapi pemberian itu senantiasa mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita perhatikan di sini ada contoh ikhlas ya. Di sini ada Yanti membantu dengan ikhlas. Artinya Yanti membantu dengan hati bersih tanpa mengharap sesuatu balasan atau imbalan. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang mengatakan saya ikhlas karena Allah. Misalnya, Yanti membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Yanti membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan membantu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau Yanti membantu dengan mengharap pujian orang, maka berarti Yanti hatinya belum ikhlas.
Di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila ahsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Juga di sini ikhlas merupakan buah dari intisari keimanan. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Mengapa kita harus ikhlas beramal karena Allah? Nah, di sini dijawab dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Shadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas hati, semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Maha benar Allah dengan segala firman. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan yang baik dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapat pahala. Di dalam ayat atas dinyatakan, menyembah Allah dengan ikhlas berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah. Tidak mengharap yang lain seperti mengharap pujian dari manusia. Karena jika kita mengharap pujian dari manusia, tentunya hanya pujian itu saja yang kita dapatkan. Namun, jika kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah, sholat, puasa, ngaji ataupun perbuatan yang lain yang baik, meskipun tidak dilihat oleh manusia karena kita mengharap ridha Allah, tentunya pahala barokah dari Allah, pintu itu akan terbuka. Coba kita perhatikan gambar perilaku ikhlas beramal. Nah, di sini seseorang memberikan barang atau suatu benda kepada orang lain tanpa mengharap pujian dari orang lain dan tanpa ada yang tahu, karena hatinya mengharap ridho hanya dari Allah. Dalam hal beribadah dan beramal, seseorang dituntut untuk menyertainya dengan keikhlasan dan mengharap keridhaan Allah. Jika amal ibadahnya kita tidak didasarkan beserta dengan keikhlasan, maka akan menjadi sia-sia di hadapan Allah. Allah akan memberikan pahala kepada kaum yang setimpal bagi kaum muslimin yang mengerjakan amal dengan ikhlas. Namun sebaliknya, jika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, namun dengan hanya mengharap ingin diketahui oleh manusia, ingin dipuji dan sebagainya, berarti kita hanya mendapatkan pujian saja tapi tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara yang dapat dilakukan agar kita mendapatkan amal ibadah dengan ikhlas? Tentunya semua yang akan kita lakukan
atau yang sedang nanti akan kita lakukan, tentunya kita semua mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan itu ya tentunya harus mulai dari hati kita. Yang pertama, berdoa dan berniat beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak mengingat-ingat amal yang telah dilakukan. Kemarin kita berbuat kebaikan, tidak diingat-ingat, tidak diungkit-ungkit, karena kita hanya mengharap ridha Allah. Yang ketiga, tidak terpengaruh ucapan orang. Ketika orang mengatakan si A selalu berbuat baik kepada orang lain, ketika cerita itu terdengar oleh kita, jadi kita tidak berbunga-bunga, jadi biasa saja. Keempat, berusaha menyembunyikan amal dan tidak menceritakan kepada orang lain karena takut akan riya. Kita melakukan kebaikan tidak usah diumbar diceritakan pada yang lain. Selain kita khawatir menyakiti hati orang yang kita berikan tersebut, kita juga khawatir mempunyai penyakit hati, yaitu riya. Yang kelima, mengingat ketika di dalam kubur kita sendiri dan amalan ikhlas yang menemani. Kalau misalkan kita dalam kubur, tidak ada yang menemani sendirian, namun ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan mengharap ridha Allah tersebut, semoga dengan amalan tersebut bisa menolong kita, membantu kita, juga menuntun kita di jalan Shiratal Mustaqim sampai di padang mahsyar. Juga semoga dengan amalan-amalan kita yang ketika selama di dunia kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, semoga kita ditempatkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-ciri agar dapat melakukan perbuatan amal dengan ikhlas? Ada ciri-cirinya. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharap pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukanlah suatu tujuan kita. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Kelima, tetap beramal walaupun belum terlihat hasil. Setiap naluri manusia tentunya akan bertanya-tanya, untuk apa perbuatan ikhlas itu? Di sini akan ada jawaban-jawaban untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dengan yang pertama, ketika kita melakukan suatu perbuatan dengan ikhlas, yang pertama hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Karena di situ ada kebahagiaan tersendiri ketika kita memberikan bantuan atau bisa menolong orang lain dengan hati yang ikhlas dan tidak mengharap balasan. Tentunya akan merasa tenang, tentram. Yang kedua, menjauhkan dari sifat sombong. Karena dengan ikhlas kita akan mudah membantu orang lain tanpa melihat status apakah dia punya atau tidak, kaya atau miskin dan sebagainya. Ketiga, syarat diterimanya suatu ibadah dan amalan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menerima perbuatan atau sifat sikap manusia, menolong orang lain contohnya, itu akan diterima amalnya kalau dia ikhlas. Tentunya apabila dia tidak ikhlas menolong seseorang dengan mengharap pujian dari orang lain, tentunya dia tidak akan mendapatkan ibadah. Hanya mendapat pujian dari orang tersebut saja. Tentunya amalnya akan hilang. Yang keempat, memiliki semangat dalam
melakukan kebaikan, baik dilihat orang maupun tidak. Mau ada orang banyak ataupun tidak, karena dia mempunyai sifat baik, ikhlas, dia akan melakukan itu karena sudah menjadi pribadinya sendiri. Dengan dipuji orang ataupun tidak, karena hati dia ikhlas mengharap ridha Allah, tentunya itu bukan suatu penghalang untuk dia melakukan kebaikan-kebaikan dan akan menumbuhkan semangat dan peduli terhadap orang lain. Yang kelima, memiliki sifat sabar. Hati yang sabar, tabah, teguh pendirian, pantang menyerah, dan tidak mudah kecil hati ketika berbuat baik dicemooh oleh orang lain. Ketika kita bersifat yang baik menolong orang lain, kemudian ada yang menjelek-jelekan, mungkin karena orang lain iri kepada kita atau hal yang lain, dengan menjelek-jelekan kita bahwa kita ingin dipuji orang lain dan sebagainya, tapi ternyata kita membantu orang lain, menolong orang lain itu dengan ikhlas. Dengan alasan inilah, orang yang ikhlas akan selalu sabar, tabah, dan teguh pendirian untuk terus melakukan suatu kebaikan. Karena kebaikan itu pasti banyak sekali halangan rintangnya. Tentunya jaminannya juga pahala dan ridho di sisi Allah. Semoga kita nanti ditempatkan di surga Firdausnya. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan terus berjuang di dunia pendidikan, terutama pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga barokah dan juga selalu berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.